Halo semuanya, di video kali ini kita akan bahas topik yang penting banget dalam dunia bisnis dan perencanaan, yaitu forecasting atau peramalan. Apa itu forecasting? Forecasting adalah proses memperkirakan apa yang akan terjadi di masa depan dengan melihat data dari masa lalu dan tren yang sedang berlangsung. Misalnya, sebuah toko bisa memprediksi berapa banyak stok yang harus disiapkan bulan depan berdasarkan penjualan bulan sebelumnya. Dengan begitu, keputusan bisnis bisa lebih tepat dan efisien. Di sini juga ada jenis-jenis forecasting. Secara umum, forecasting dibagi menjadi dua jenis. Satu, forecasting kualitatif. Jenis ini mengandalkan pendapat para ahli, intuisi, atau pengalaman. Biasanya digunakan saat data historis belum tersedia, seperti saat meluncurkan produk baru. Contohnya, perusahaan bisa menggunakan survei atau diskusi dengan pakar industri untuk memperkirakan tren pasar. Dan yang kedua, ada forecasting kuantitatif. Kalau yang ini berbasis angka dan data, cocok digunakan kalau kita punya data historis yang cukup. Beberapa metode yang sering dipakai antara lain: 1. Time series untuk melihat pola dari waktu ke waktu. 2. Regresi untuk melihat hubungan antar variabel. Dan yang paling sederhana, moving average. Baik, selanjutnya penjelasan dari moving average akan dilanjutkan oleh rekan saya. Apa itu moving average? Moving average adalah metode yang menghitung rata-rata dari beberapa data terakhir untuk melihat tren. Misalnya, kita ambil rata-rata penjualan 3 hari terakhir untuk memprediksi penjualan hari keempat. Dengan cara ini, kita bisa mengurangi pengaruh fluktuasi jangka pendek dan lebih fokus pada tren jangka panjang. Ciri-ciri forecasting mempunyai beberapa ciri khas, yaitu berdasarkan data masa lalu, dilakukan secara sistematis dan terstruktur, fokusnya ke masa depan, bukan masa lalu, hasilnya berupa prediksi, jadi tetap ada kemungkinan meleset. Dan yang paling penting, membantu kita dalam mengambil keputusan yang lebih baik. Untuk memahami cara kerjanya, mari kita lihat contoh sederhananya. Untuk memahami cara kerjanya, mari kita lihat contoh sederhana. Di sini ada soal pertama, sebuah perusahaan yang memproduksi pakaian olahraga ingin memprediksi hasil penjualan pada tahun berikutnya, sehingga mereka dapat merencanakan produksi dengan lebih baik. Perusahaan menggunakan metode moving average 3 periode untuk memperkirakan penjualan. Tabel di bawah ini menunjukkan data penjualan aktual selama beberapa tahun terakhir. Tugas yang pertama, hitung dan isi kolom forecast sales atau unit untuk periode 2021 hingga 2025 menggunakan metode moving average 3 periode. Mari kita ke tugas yang pertama. Karena kita ambil 3 tahun terakhir, berarti untuk mengisi tahun 2021 kita ambil dari 2018, 2019, dan 2020. Kita jumlahkan lalu dibagi 3. Hasilnya sama dengan 265/300. Karena dia 3 periode, maka kita akan bagi 3. Hasilnya sama dengan 88/433. Jadi, di forecast sales di tahun 2021 hasilnya adalah 88.433. Kita hitung forecast sales tahun 2022. Kita hitung 3 tahun terakhir, ambil dari 2019, 2020, dan 2021. Jumlahkan, hasilnya sama dengan 265.000 dibagi 3 periode, hasilnya sama dengan 88.333. Kita taruh di forecast sales tahun 2022. Kita akan hitung forecast sales di tahun 2023, ambil 3 tahun terakhir, berarti kita ambil di tahun 2020, 2021, dan 2022.
Kita jumlahkan, hasilnya sama dengan 274.700. Kita bagi 3 periode, hasilnya sama dengan 91.566. Kita taruh di forecast sales unitnya di tahun 2023, 91.566. Sekarang kita akan cari forecast sales unitnya 2024 seperti contoh di atas. Kita ambil 3 periode dari tahun 2021, 2022, dan 2023. Kita jumlahkan, hasilnya sama dengan 275.000. Kita bagi 3 periode, hasilnya sama dengan 91.833. Kita taruh di forecast sales unitnya tahun 2024. Sekarang kita lanjut ke tugas 2, yaitu menghitung difference. Rumusnya adalah actual sales dikurang dengan forecast sales, lalu hasilnya akan dibagi dengan actual sales, lalu dikali 100. Hasilnya akan ketemu lalu ditaruh di bagian difference. Mari kita ke contoh soal berikutnya. Ini kita kurangkan, hasilnya sama dengan 3.067. Dibagi 91.500. Kita dapat 91.500 ini dari actual sales. Seperti yang saya omongkan di awal tadi, actual sales dikurang dengan forecast sales, lalu hasilnya dibagi kembali actual sales, lalu dikali 100. Setelah ini dikali 100, hasilnya sama dengan 4%. Jadi di tahun 2021 difference-nya adalah 4%. Lalu hitung di tahun 2023, 95.000. Ini 95.000 actual sales-nya. Forecast sales-nya 88.333. Kita kurangkan, hasilnya sama dengan 6.667. Kita bagi lagi dengan actual sales-nya 95.000. Lalu kita kalikan 100 sama dengan 7%. Jadi hasil 7% ini ditaruh di difference-nya tahun 2022. Lalu kita hitung lagi difference-nya tahun 2023, yaitu 89 dikurang 91.566. Hasilnya negatif 2.566. Kita bagi 89.000 lalu dikali 100, hasilnya sama dengan 3%. 3% ini kita taruh di difference tahun 2023. Lalu kita akan menghitung difference 2024. 97.500 kita kurangkan dengan forecast sales-nya 91.833. Hasilnya sama dengan 566.7. Kita bagi dengan 97. Nah, itu dia pembahasan kita tentang forecasting, mulai dari pengertian, jenis-jenisnya, sampai metode seperti moving average yang bisa bantu kita melihat tren dengan lebih jelas. Forecasting bukan sekedar menebak, tapi sebuah proses yang bisa membantu kita membuat keputusan yang lebih tepat dan terencana. Dengan memahami konsep ini, kamu bisa lebih siap menghadapi tantangan di masa depan, baik dalam bisnis maupun kehidupan sehari-hari. Sampai di sini pembahasan kita kali ini. Semoga penjelasan tadi bisa menambah wawasan dan bermanfaat untuk kalian semua.